suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, dan terlebih saat ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman dan berdoa secara syafaat. Mari terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu untuk berdoa mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini di mana kami dapat kembali bangun dan menikmati akan berkat-berkat-Mu. Pada saat ini kami ingin bersekutu lewat persekutuan doa pagi yang disiarkan secara online. Kami berdoa biarlah acara ini dapat berlangsung dengan baik, seluruh peralatan dapat digunakan dengan baik, dan HP kami dapat terus dapat menyiarkan, dapat menerima apa yang sudah disiarkan oleh gereja. Biarlah apapun yang Tuhan ingin kami inginkan, apa yang Tuhan inginkan kepada kami, biarlah kami pun membuka hati kami dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat tertanam di dalam hidup kami, di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Tolong Bapa, Engkau sertai untuk masa ini, biarlah kami betul-betul dapat fokus, dapat mendengarkan dengan seksama akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, sehingga apa yang dikatakan sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat dari kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada Roma, yaitu Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulangi lagi. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu,
Yang namanya malas gerak juga atau disebut mager, kemudian enggan, jenuh, bosen. Ya, semua itu adalah hal-hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa di titik atau puncak rasa jenuh itu, kita merasa udah capek sekali rasanya, baik secara fisik maupun mental. Dan hal itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang akan kita lakukan, segala sesuatu yang akan kita perbuat. Nah, Bapak Ibu, manusia pasti suatu saat akan mengalami hal itu. Di dalam pekerjaan, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dia bekerja, dia mengalami suatu rasa jenuh, mengalami suatu rasa enggan, mengalami suatu rasa malas untuk bekerja. Ya, saya pun sudah pernah mengalami hal itu, Bapak Ibu, ketika saya bekerja puluhan tahun dan akhirnya saya merasa udah jenuh sekali, ya. Dan saya perlu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif ketika saya mengalami rasa jenuh itu. Demikian juga di dalam orang bersekolah, ya, siswa yang bersekolah atau siswi yang bersekolah, hal itu juga bisa menyebabkan kalau itu terus-menerus sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian sarjana, rasanya kadang-kadang jenuh juga untuk belajar ujian. Hal itu pasti akan dirasakan seorang pelajar atau seorang mahasiswa-mahasiswi yang terus belajar terus. Demikian juga ketika di dalam mendidik anak, kadang-kadang kita juga merasa putus asa ketika kita mendidik anak. Kenapa hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita udah malas lah berjuang untuk mendidik anak. Kita sudah berjuang untuk supaya anak itu mempunyai akhlak, etika, sopan santun, dan takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita berada di titik jenuh juga ketika kita mendidik anak. Dan yang terakhir, mungkin kita juga di dalam pelayanan kita, mungkin kita akan mengalami rasa itu juga. Ini hampir setiap aktivis, hampir setiap pengerja pun mengalami suatu rasa jenuh. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita, di dalam Roma 12 pasal 11 tadi ini disebutkan, janganlah jenuh, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana mengatasi rasa jenuh atau mengatasi rasa malas ini? Ya, ketika saya merenungkan hal ini, saya mendapat 3 jawaban. Yang pertama adalah kita senantiasa harus bersyukur ketika kita mempunyai kesempatan melayani Allah. Ketika kita melayani Allah, artinya Tuhan sudah melayakkan kita untuk melayani Raja. Tuhan sudah melayakkan kita untuk melayani junjungan kita. Tidak banyak kesempatan, tiap orang mungkin tidak banyak kesempatan yang seperti yang kita dapatkan ketika kita melayani Tuhan. Seandainya kita dekat dengan presiden, kemudian kita melayani presiden, itu adalah suatu kehormatan. Itu adalah suatu kebanggaan. Bahkan mungkin ketika kita melayani presiden, mungkin juga kita dosa digaji pun tidak apa-apa. Karena kita sudah bangga sekali bisa melayani presiden kita. Nah, seharusnya ketika kita melayani Tuhan, kita pun harus punya rasa kebanggaan, punya rasa bersyukur karena sudah dilayakkan untuk melayani Tuhan kita. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, ketika kita melayani, roh kita harus menyala-nyala. Jangan sampai ketika kita melayani, roh kita itu redup. Ibarat sebuah lilin atau sebuah lampu, redup mau mati, bahkan bisa mati.
Nah, itulah yang harus kita jaga. Lampu ini harus kita jaga. Lilin ini harus kita jaga supaya terus bersinar dengan terang. Supaya lampu ini berfungsi dengan baik. Supaya lilin ini bisa menyala dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, namanya roh itu juga kadang jenuh juga. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya roh kita itu bisa menyala-nyala? Ya, tentunya kalau kita misalnya kita punya HP, ketika lampu sudah menunjukkan 19% atau 18%, artinya sudah minta dicas. Mungkin kita harus dicas juga. Dan kita bagaimana dicasnya, Bapak Ibu? Rohnya kita dicas supaya menyala-nyala. Ya, banyak hal yang bisa dicas dari roh kita, yaitu misalnya ketika kita ikut retret, ikut persekutuan doa di suatu tempat, kemudian ikut KKR, kebaktian kebangunan rohani, atau kebaktian yang lain-lain yang bisa membangkitkan semangat kita, membangkitkan roh kita. Atau kita ikut kursus Alkitab, atau kita ikut pendidikan misalnya di STT, atau secara singkat ya Bapak Ibu. Atau kita mungkin pula ketika kita harus berkunjung ke suatu tempat, atau kita bermisi ke suatu tempat, dan kita melihat di mana tempat itu tidak ada sarana ataupun prasarana yang memadai, yang semuanya berbeda dengan yang kita rasakan saat ini. Nah, itulah yang bisa membuat roh kita menyala-nyala. Itulah yang bisa membuat kita mempunyai semangat yang baik, semangat kembali untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hal yang ketiga, tentunya segala sesuatu haruslah mempunyai target, ya, mempunyai tujuan. Kalau seseorang tidak mempunyai tujuan, dia akan cepat sekali untuk bosan, jenuh. Tetapi kita melihat kalau kita punya target, kita akan menikmati prosesnya untuk mencapai target itu. Nah, target itu adalah atau disebut juga punya tujuan yang baik, jelas dan terukur dan ada waktunya. Misalnya kalau kita membaca Alkitab, kita harus punya target. Setahun ini saya sudah bisa membaca Alkitab dari Perjanjian Baru sampai Kitab Wahyu. Atau kita mempunyai target, kita mempunyai ladang pelayanan yang baru. Atau kita punya target untuk membangun gereja. Atau kita punya target untuk mencari teman-teman dari gereja lain. Nah, itulah hal-hal yang bisa membuat hidup kita semakin hidup kita semakin berharga di mata Tuhan. Yaitu yang pertama itu kita bersyukur, kemudian yang kedua kita dicas, dan yang ketiga kita punya target. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di dalam kitab Roma ini kita diingatkan, ayo semangat melayani Tuhan. Ayo semangat untuk mengabdi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Kita akan masuk ke doa syafaat, Bapak Ibu. Ada beberapa hal pokok yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan ketika pada pagi hari ini kami mendapat kesegaran, kami mendapat firman-Mu yang memberikan kami tuntunan supaya kami jangan kendor, supaya kami mempunyai kerajinan yang terus menerus, dan supaya roh kami menyala-nyala, dan biarlah kami pun dapat melayani Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, atau memberikan kami jalan keluar ketika kami mulai mengalami masa jenuh atau mengalami masa bosan. Bapa di surga, saat ini kami secara beberapa hal pokok yang akan kami doakan, diantaranya adalah ketika kami akan memasuki tahun politik, tahun 2024, di mana pemilihan presiden akan dimulai. Biarlah Engkau memberkati agar semuanya proses dapat berjalan dengan baik, aman dan nyaman, dan biarlah
kami dapat memilih pemimpin kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas semua itu. Dan kami juga berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta para menteri, para pejabat dari tingkat pusat sampai daerah, Engkau berkati semua, agar mereka dapat memimpin kami dengan bijaksana dan biarlah mereka pun takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lansia ataupun mengalami masa-masa kelemahan fisik. Biarlah Engkau berkati, biarlah berikan kekuatan kepada mereka dan berikan pertumbuhan iman agar mereka semakin kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk program gereja, biarlah Engkau berkati semuanya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau juga berkati kami yang masih bekerja, biarlah Engkau berkati juga segala pencarian atau rezeki, biarlah Engkau mencukupkan kami dari segalanya. Terpujilah Tuhan, bila sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas, biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur, biarlah Tuhan terus memberkati kita dan memberikan kita semangat. Tuhan berserta kita.